got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Well, hello dear friends, my name is Shiva. Well, technically that's my nickname, but you get my point here. Kali ini aku akan menjelaskan tentang River of Life for my P5 tugas. So, what is River of Life? River of Life itu adalah sebuah gambaran-gambaran that we can put in our poster or our infographics. Where in that poster or infographics we can put kehidupan kita from the beginning to right now. Ataupun kalau misalnya kalian mau nambahin cita-cita kalian di masa depan ataupun fakta unik di dalam diri kalian, kalian juga bisa put that into our River of Life. So, yeah, without any further ado. Anyway, I'm so sorry if you hear any bothering sound, but that's because literally my fan going crazy right now. It's already 1 a.m. midnight, past midnight, and today is 31 July. Yeah, so let's get into the video. Well, okay, this is what my River of Life looks like. Please take a look first. Well, okay, right now I guess I'll properly introduce myself. My name is Perlita Shiva Aurelia. My nickname is Shiva, so please just call me Shiva because there's one more girl in my class called Ferlita, which is similar to my name Ferlita. So every time people mau manggil Ferlita, aku tetap nengok because aku merasa bahwa aku yang dipanggil because our name is so similar. So please just call me Shiva supaya aku bisa membedakan. Aku lahir pada tanggal 28 Maret pada tahun 2008. So technically di 2024 ini aku berumur 16 tahun. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Well, okay. When my brothers turned 2, and maybe aku sekitar umur 4 tahunan saat itu, I don't know, I kind of forgot, it's already such a long time ago. Kami pindah ke Riau berempat sekeluarga. Selama 2 tahun kami tinggal di Riau bersama keluarga ayah, karena ayah itu berasal dari Riau dan ibu itu berasal dari Jawa. Setelah 2 tahun tersebut, kami pun balik lagi nih ke Jakarta sampai saat ini. Oke, ayo kita langsung ke cerita saat aku SD nih teman-teman. Nah, aku SD bersekolah di SD Negeri 01 Pademangan Timur, Jakarta, di depan puskesmas tuh teman-teman. Deket banget ya dari 23. Nah, di sekolah ini, I remember, aku benar-benar remember banget aku menjadi yang termuda because saat itu pendaftaran tuh udah ditutup teman-teman. Seperti yang kita tahu pada saat zaman dulu itu pendaftaran itu masih offline kan ya, nggak online kayak sekarang. Jadi pendaftaran udah ditutup, tapi my parents keep begging the principal. Orang tua aku tetap memohon kepada kepala sekolah untuk dapat memasukkan aku ke SD 01 because mereka percaya bahwa aku daripada les-les yang gak jelas itu setelah lulus TK, mendingan aku langsung ke formal school aja ke SD negeri supaya aku bisa belajar dengan real life gitu. Nah, karena itu orang tua aku meyakinkan kepala sekolahnya bahwa aku sudah bisa pelajaran-pelajaran yang harusnya kami pelajari saat kelas 1 dan 2 SD, tapi aku yang berusia 5 tahun saat itu sudah dapat menguasainya. Karena aku juga dites sama teman pada saat itu. Ya, pada saat itu waktu umur aku masih 5 tahun di depan kepala sekolahnya tersendiri, dan akhirnya aku diterima teman-teman. Pada saat SD di SD negeri 01 Pademangan Timur, Jakarta, aku masuk ke eskul drum band teman-teman. Yang tadinya itu aku dari eskul pencaksilat, tapi aku merasa bahwa aku salah eskul. Aku memutuskan kayak, I think kenapa aku nggak masuk eskul drum band aja, karena temen aku juga ngajakin pada saat itu, and itu bener-bener such a fun experience. Aku jadi yang main itulah teman-teman, yang main marching bellnya, and it's so fun. Nah, salah satu hal yang aku ingat pada saat aku main SD aku itu juga adalah pengalaman aku dari kelas 5 sampai kelas 6 SD sampai aku lulus ya teman-teman. Aku always receive money dari guru-guru aku. Kayak setiap semesteran mereka pasti tahu aku dapat ranking, and setelah mereka tahu aku dapat ranking, mereka pasti giving me money. Terus juga mereka giving me buku tulis dan juga alat-alat tulis lainnya. Terus aku juga always mendapatkan novel yang jujur itu agak berat ya teman-teman, itu tuh tentang pendidikan juga hukum yang guru-guru itu pengen aku baca gitu. Jadi aku bahkan ingat wali kelas aku pada saat kelas 6 itu, pada saat kelulusan, dia sampai ngomong bahwa dia selalu mendoakan yang terbaik untuk aku sampai di masa depan, dan dia percaya sama aku. Dan juga benar-benar pengalaman yang membuat aku percaya untuk selalu melangkah ke depan karena ada orang-orang yang selalu percaya sama aku gitu. I kind of forgot, and correct me if I'm wrong, but I think kalau dari sekolah aku pandemi itu dimulai dari kelas 6 semester 2 sampai kelas 8 semester 1 teman-teman. Jadi pada saat kelas 8 semester 2 new normal itu mulai diterapkan dan kami mulai beraktivitas seperti biasa gitu. Nah, setelah aku lulus dari SD Negeri 01 Jakarta, aku pun melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 42 Jakarta yang lagi-lagi dekat nih dari SMK 23. Kita tinggal jalan dikit aja, terus kita nyampe deh di SMP lamaku. Nah, core memori yang aku ingat pada saat aku SMP adalah aku mengikuti ekskul mading dan juga aktif berperan di dalamnya. Aku pun menjadi pemain inti dari ekskul tersebut, dan pada saat itu aku pun berkontribusi aktif terutama pada kegiatan literasi, kegiatan berbahasa. Jadi entah aku berpuisi, entah aku menyanyi, entah aku berpidato, entah aku menceritakan sesuatu, pokoknya kami melakukan kegiatan yang berkontribusi dalam bidang bahasa, entah bahasa Inggris dan juga
juga bahasa Indonesia teman-teman, karena kami kan dari eskul yang basicnya itu dari bahasa ya teman-teman, eskul mading. Jadi kami dituntut untuk lebih dari yang lain. Terus juga aku ingat pada saat di SMP itu tuh aku mempunyai banyak sekali teman-teman yang dapat berbahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi pada saat berbicara dengan mereka ataupun chat dengan mereka sampai sekarang juga kami selalu menggunakan bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris kami itu nggak sempurna, tapi kami berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit pada saat tiap pertemuan kami di mading. Jadi pada setiap rapat ataupun pertemuan kami pasti menggunakan bahasa Inggris, dan itu tuh benar-benar fun banget teman-teman. Kami berusaha memperbaiki bahasa Inggris kami. Kalau misalkan aku salah ngomong nih apa sih teman-teman, aku berusaha menegurnya terus kayak ngasih tahu bahasa Inggrisnya yang benar itu apa sih. Itu benar-benar seru banget sih. Aku harap bis kali ini aku juga nemu teman yang kayak gitu sih, yang bisa bahasa Inggris terus kita bisa ngobrol secara fun gitu. Terus juga pada saat di SMP Negeri 42 Jakarta aku lulus menjadi pemegang nilai bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia terbaik teman-teman. Jadi di kami itu nggak ada ranking pastinya kayak ranking paralel dari 1 sampai 10 tiap angkatan itu nggak ada, tapi kami diberitahu nilai ulangan masing-masing, nilai ujian kelulusannya teman-teman. Dan aku dari angkatan itu memegang nilai bahasa Indonesia dan juga memegang nilai bahasa Inggris terbaik dari satu angkatan gitu. Jadi kita lanjut ke masa saat ini, yaitu aku setelah lulus dari SMP 42 Jakarta, aku memutuskan untuk lanjut ke SMK Negeri 23 Jakarta yang lagi-lagi saling berdekatan. Jadi SD, SMP, SMK aku semuanya berdekatan teman-teman. Nah lalu di SMK Negeri 23 Jakarta ini, aku pada saat kelas 10 masuk ke Eskul English Club dan juga menjadi bagian dari wakilnya. Nah setelah aku kelas 11 ini, aku pun naik menjadi bagian ketua, dan itu artinya aku secara resmi menjadi ketua dari Eskul English Club. Kenapa aku masuk English Club? Itu karena aku benar-benar menyukai bahasa Inggris teman-teman. Aku nggak pintar bahasa Inggris, maksudnya aku nggak terlalu fluent, aku nggak terlalu benar bahasa Inggrisnya, masih banyak yang salah juga. Aku juga nggak bisa automatically kayak tiba-tiba bisa secara otomatis ngomong bahasa Inggris. Aku harus memikirkan dulu sebelum aku berbicara ke orang lain gitu. Alasan aku suka bahasa Inggris itu because I feel like I don't have to try so hard untuk mengerti bahasa Inggris. Otakku itu kayak udah automatically kayak memikirkan bahwa English itu lebih mudah daripada pelajaran lain kayak MTK dan juga IPA Contoh. Aku masih suka juga dengan MTK. Terus lalu pengalaman yang mengesankan di sini tuh pada saat kemarin aku ingat bahwa ada adik-adik kelas di kelasku anggota dari English Club. Mereka tuh kayak bunch of people gitu, beberapa orang. Mereka nyamperin aku terus kayak mereka ngomong kayak tuh keren banget, kayak kata tuh keren banget gitu. Dan itu udah bikin hati aku hangat. Dan aku tuh pengen semua orang percaya bahwa if I can do it, teman-teman juga semuanya pasti bisa ngelakuin hal itu. Jadi keep your head up dan juga tetap percaya diri gitu. Nah terus di sini juga aku masuk menjadi bagian dari duta lingkungan. Because pas awal-awal masuk kelas 10 aku melihat kakak-kakaknya bagian dari duta lingkungan menjelaskan materi pada saat sosialisasi. Aku think to myself kayak aku pengen jadi mereka yang bisa menjelaskan materi di depan banyak orang gitu. Karena itu aku memutuskan untuk masuk ke dalam duling. Akhirnya aku mendapat kesempatan menjadi pembicara kayak kemarin aku menjadi MC pada acara sosialisasi. Terus aku juga menjadi MC di acara fashion show yang kemarin classmate. Terus juga yang terakhir aku menjadi MC di acara job fair SMK Negeri 23 Jakarta ya teman-teman. Dan aku ingin lebih berkembang lagi gitu. So I hope karena perjalanan aku di SMK Negeri 23 Jakarta masih belum selesai, aku berharap 1,5 tahun lagi menjadi pengalaman yang berharga dan juga pengalaman yang fun dan juga seru untuk dilalui. Oke baik, mungkin sekian saja akhir dari River of Life Meliko ya teman-teman. I'm so sorry if there's any mistake in my pronouns or my word. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan aku harap harapan kita semuanya dapat menjadi nyata dan kehidupan kita dapat berjalan lancar, dimana sungai kehidupan kita minim hambatan ya teman-teman. Saya Carlita Shivarelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.